Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Chef 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film horor yang berasal dari Jerman, yaitu film The Privileged 2022. Diceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Finn mengalami trauma akibat masa lalunya. Kakaknya yang bernama Anna tewas tepat di depan matanya. Finn mengalami trauma yang mendalam sehingga dia melihat sosok-sosok hitam menyeramkan, dan ternyata sosok menyeramkan itu bukan hanya halusinasi saja, tetapi sebuah akibat dari orang tuanya yang ternyata adalah sekte pengabdi setan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang anak kecil yang tengah asik bermain PS. Dia bernama Finn. Kedua orang tuanya akan pergi sebentar. Sedangkan di rumah Finn memiliki dua saudara perempuan. Finn adalah anak laki-laki seorang diri di rumah ini. Dan ketika orang tuanya telah pergi, dari luar seperti ada energi yang kuat datang ke sana. Seketika listrik di rumahnya padam. Finn menduga itu ulah kakaknya. Lalu diperlihatkan CCTV rumahnya, semua gerbang terbuka dengan sendirinya. Kemudian Finn berjalan keluar dan menyelamatkan mainannya. Kemudian Finn mendengar sesuatu di kamar kakaknya yang bernama Anna. Di sana seperti ada yang sedang berkelahi. Dan ketika pintu terbuka, Anna dengan mulut penuh darah keluar sambil memegang pisau. Finn sangat kaget melihat kakaknya. Anna baru saja menusuk mulutnya sendiri, dan sekarang Anna menyuruh Finn untuk membuka mulutnya dan seperti ingin mengeluarkan sesuatu dari sana. Tiba-tiba ada sesuatu di sana dan mengalihkan perhatian Anna. Lantas Finn mengambil pisau itu. Anna bilang ia ada di sini dan akan menangkap kita. Lalu Anna dan Finn bergegas pergi. Ketika akan menaiki mobil, di sana diperlihatkan sosok makhluk atau iblis atau setan yang terlihat seperti genderuwo. Mereka tancap gas dan pergi cukup jauh. Tetapi ketika mereka melewati jembatan, mobilnya tiba-tiba macet. Entah apa yang terjadi di pikirannya Anna. Sekarang Anna mencoba berlindung di pinggir sungai dan mengajak Finn adiknya. Ternyata Anna mencoba bunuh diri dan mengajak Finn. Finn saat ini pegangan sangat kuat, dan ketika Anna menarik kakinya, tanpa sengaja Finn menendang kepalanya dan menyebabkan Anna terjatuh. Dan inilah film The Privileged. Tak berselang lama bantuan datang dan orang tuanya datang ke sana. Lalu para bantuan itu menemukan jasad Anna yang sudah tewas. Finn lalu mendekat dan melihat jasad kakaknya. Finn berteriak ketakutan. Bahkan trauma Finn masih berlanjut hingga dia remaja. Finn selalu melakukan pengobatan secara rutin. Keluarganya memiliki dokter pribadi yang sudah lama mereka kenal. Kita panggil saja dengan sebutan Clara. Ketika Finn menceritakan apa yang dia lihat kepada Clara, Clara selalu tidak percaya dan hanya menganggap itu halusinasi saja. Lalu Finn menjalani tes kebugaran tubuhnya. Kemudian datanglah emaknya Finn. Ibunya selalu mendapatkan laporan tentang perkembangannya Finn. Lalu Clara memberikan sebongkah pil yang berwarna kuning untuk kesembuhannya. Lalu Finn ke bawah dan bertemu dengan saudari kembarnya. Dia bernama Sophie. Sophie ternyata juga menjalani pengobatan yang sama dengan Finn. Dan ketika Finn dan Sophie ke sekolah, Sophie memiliki pacar yang bernama Ramin. Lalu saat berjalan, Finn melihat wanita yang membuatnya jatuh cinta. Dia bernama Samira. Dan tiba-tiba Samira menyapanya. Finn yang senang mendengarnya ternyata salah sasaran. Samira ternyata menyapa Lena yang ada di belakangnya. Finn dan Lena adalah sahabat baik. Lena juga tahu kalau Finn jatuh cinta kepada Samira. Lena menyuruh Finn untuk segera bergerak mendekatinya jika tidak ingin kecewa. Kemudian datanglah seorang pria yang kita panggil Leander. Leander mengundang mereka ke pesta malam ini. Dan ketika jam pelajaran, Finn fokus menyimak materi. Sedangkan Lena yang duduk di sampingnya meminjam HP-nya Finn dan menghubungi Samira. Dia bilang ingin mengobrol dengan Samira di pesta nanti. Dan ketika Samira melihat ke belakang dengan senyuman, Finn juga membalas senyuman itu. Kemudian waktu berlalu, Finn dan Lena mendatangi lokasi pesta di sebuah rumah kosong. Pestanya sangat meriah, tetapi di sana Finn seperti kurang nyaman di tengah-tengah mereka. Lalu Finn yang masih belum berani mengajak Samira mengobrol hanya melihatnya dari kejauhan. Lalu datanglah Leander dan memberikan obat ngefly untuknya.
Lantas Vin meminumnya dan hal yang tak terduga terjadi. Vin tiba-tiba melihat traumanya dahulu. Dia merasa seperti memegang pisau yang penuh darah dan melihat anak yang dulu jatuh ke sungai. Teman-temannya di sana juga terlihat seperti berdarah-darah dan Vin pingsan. Lalu ketika Vin di rumah, kedua orang tuanya memperingatkan untuk bilang dulu sebelum keluar tengah malam. Kemudian Vin menggunakan mobil ayahnya segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya yang akan dioperasi. Kakeknya ini mengaku dulu dia adalah seorang pendeta dan sering mengobati orang yang kerasukan. Dan ketika Vin pergi, dia melewati lorong rumah sakit yang sangat sepi. Vin selalu merasa ada yang mengikutinya. Dan ketika dia sampai di sebuah ruangan, tiba-tiba ada nenek-nenek yang dirawat cukup seram. Lalu Vin pergi ke pinggir sungai dan menenangkan diri di sana. Kemudian Vin sampai di rumah dan mengkonsumsi obat yang diberikan dokter Clara kemarin. Saat Vin tidur, dia terbangunkan dengan suara bisik dari bawah. Vin kemudian pergi dan ada kegiatan yang sangat aneh. Vin kemudian mengintip dari luar dan melihat Sophie tak sadarkan diri. Dan ada nenek-nenek yang berambut putih seperti ingin mengambil tubuhnya Sophie. Vin di sana lagi-lagi mendengar sesuatu. Vin merasa dia dan keluarganya sangat terancam. Kemudian dia mengambil sebuah kapak dan berjalan di depan mereka semua. Lalu Sophie menoleh ke arah Vin dan tiba-tiba Vin seperti diterkam sesuatu. Lalu Vin dibawa orang tuanya ke dalam dan menceritakan kejadian yang baru saja ia lihat. Semua keluarganya tidak mempercayai Vin sama sekali. Lalu ketika pagi hari, Vin mendengar suara aneh dari kamarnya Sophie. Sophie? Vin kesana dan melihat Sophie seperti dibunuh di lemari. Lalu Vin mengecek lemari itu dan ternyata tidak terjadi apa-apa di sana. Sophie hanya berganti pakaian. Lalu ibunya datang dan menyuruh Vin keluar. Saat Vin ke sekolah, dia menceritakan kejadian anehnya kepada Lena. Lagi-lagi Lena tidak percaya itu. Dan di sana Sophie dengan Ramin bertengkar. Sophie! I told you to stop it. Don't you ever touch me again. Saat pelajaran olahraga, Sophie di sana tiba-tiba mimisan dan tak sadarkan diri. Sophie? Sesampainya di rumah, Vin melihat kejadian aneh yang dilakukan Sophie. Berupa cangkirnya bisa bergerak sendiri mendekatinya. Lalu datanglah Ramin ingin bertemu dengan Sophie. Tetapi Sophie tidak ingin menemuinya dan ibunya menyuruh Ramin untuk meninggalkan rumah ini. Lalu saat malam hari, Vin berada di kamarnya Sophie ingin menjaganya. Dia membawa tongkat bisbol. Dan di bawah ranjang tempat tidur ada sosok makhluk halus di sana. Vin lalu duduk di sana dan mendengar sesuatu lagi. Vin lalu memeriksanya dan tiba-tiba Clara terbangun. What are you doing here? Sophie merasa perilaku Vin kali ini berlebihan. Vin di sini hanya berniat menjaganya dan sangat mengkhawatirkan Sophie. Lalu Vin kembali lagi ke kamarnya. Tiba-tiba Ramin meng-SMS ingin bertemu dengan Vin saat ini juga di kedai makanan. Ramin saat ini sudah di sana dan menunggu kedatangan Vin. Vin dengan menggunakan sepedanya OTW ke kedai makanan. Dan saat Ramin di sana ada Tante Ginit yang mengkedipkan mata. Tiba-tiba ada yang memanggil Ramin dari luar. Ramin ke sana dan memasuki tempat pencucian mobil. Ternyata tante tadi tergeletak dan Ramin mencoba menolongnya. Dan tiba-tiba Ramin terlempar. Kemudian tante ini seperti kesurupan dan langsung mencekik Ramin hingga tewas. Saat Vin sampai di kedai makan, Ramin tidak ada di sana. Vin lalu menelponnya dan mendengar dering HP-nya Ramin dari luar. Vin lalu menuju ke pencucian mobil dan menemukan Ramin telah tewas di atas mobil. Vin juga melihat sosok iblis di belakangnya. Kemudian para polisi datang dan ayahnya Vin ke sana juga. Vin merasa Ramin baru saja dibunuh. Saat Vin memeriksa isi pesan di HP-nya, ternyata pesannya dan semua panggilan dengan Ramin telah terhapus. Ayahnya menganggap penyakit psikologi Vin saat ini sangat parah. Tetapi Vin bersikeras kalau Ramin bukan bunuh diri. Kemudian mereka mengobrol dengan inspektur dan dijelaskan. Di sana hanya ada 3 orang selain pegawai. Pertama ada Ramin si korban.
Lalu ada wanita yang cukup tua yang mustahil jika dia membunuh. Dan orang ketiga adalah Vin sendiri. Inspektur kemudian menduga kalau yang membunuh Ramin adalah Vin sendiri. Lalu ayahnya menyuruh Vin menaruh sepedanya dan dia bernegosiasi dengan inspektur. Saat sampai di rumah, Sophie menyesal mendengar Ramin tewas malam ini. Vin di sana juga sangat terganggu dengan kejadian aneh yang ia alami. Kemudian Vin kembali ke kamarnya dan melihat ada yang aneh di dalam pil kuning miliknya. Seperti ada belatung di sana. Saat pagi hari di sekolah, semuanya berduka dengan kematian Ramin. Lalu Vin dan Lena memeriksakan belatungnya di laboratorium sekolah. Itu bukan belatung, tetapi seperti jamur yang hanya tumbuh pada mayat. Kemudian Vin diberikan alamat seseorang yang cukup ahli di bidang jamur ini. Thank you. Lena lalu mencari tahu jamur ini. Jamur ini adalah jamur yang digunakan dukun dan penyihir untuk menuju ke gerbang dunia iblis, roh, dan dewa. Tiba-tiba Samira datang ke sana dan dia juga bilang telah mengkonsumsi obat yang sama persis dengan obat miliknya Vin. Sekarang Vin dan Samira akan belajar bersama malam ini. Lalu Vin dan Lena mengunjungi alamat yang dia dapatkan. Di sana mereka bertemu dengan Eliska dan putranya. Eliska kaget ketika mengetahui kalau Vin selalu mengkonsumsi ini tiap hari. Lalu Eliska memegang tangannya dan menatap matanya Vin. Vin tiba-tiba mengeluarkan semua jamur dari mulutnya. Eliska menjelaskan ini adalah ulah dari iblis dan pasti akan mencelakai keluarganya Vin. Eliska ingin segera menemui adiknya dan ingin menyelamatkannya. Tetapi saat ini Vin tidak bisa dan sekarang dia menuju ke rumah sakit. Kakeknya akan menjalani operasi. Kakeknya ternyata percaya dengan kehidupan abadi. Dan ketika operasi berjalan tiba-tiba lampu mati. Dan pintu mulai terbuka. Vin kemudian berjalan dan memasuki ruangan yang sangat terang. Ternyata dari samping kakeknya sedang dioperasi. Lagi-lagi kejadian aneh muncul. Seperti ada bayangan hitam yang keluar dari perut kakeknya. Vin mencoba memperingatkan mereka dan bahkan tangannya Vin sampai terluka. Lalu Vin disuruh keluar dan operasinya telah berjalan dengan lancar. Kemudian Vin pulang dan di sana sudah ada Samira. Sebelumnya mereka sudah berjanji akan belajar bersama. Jadi kedua orang tuanya akan segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya. Saat Vin ingin menyuruh Samira pergi dari sini, tiba-tiba Lena datang dari samping dan kemudian Eliska dan putranya juga datang ke sana. Lalu Eliska menyalakan minyak dan pergi ke kamarnya Sophie. Eliska menaruh jimat ini di sebelahnya. Kemudian mereka melakukan ritualnya yang dibantu dengan sedikit teknologi. Ketika Eliska nanti memanggil makhluk itu, mereka semua disuruh diam dan jangan melihatnya. Dengan bantuan pil kuning milik Vin, Eliska memulainya. Putranya mengaktifkan alatnya dan merekam jawabannya. I think we got something. Iblisnya menjawab, lalu Eliska menyuruh makhluk itu untuk memperlihatkan dirinya. Tiba-tiba alat itu rusak dan makhluk itu muncul di sana. Ketika makhluk itu mulai menyerang Eliska, semuanya ketakutan. Tiba-tiba kedua orang tuanya Vin pulang ke rumah dan mereka semua segera pergi dari rumah ini. Vin juga pergi dengan Lena dan Samira. Kemudian mereka bertiga pergi ke rumah kosong dan menginap di sana. Lalu dilanjutkan mereka mencoba mencari Eliska lagi dan ternyata dia sudah pindah. Kemudian mereka memutuskan ke sekolah dan akan meminta maaf sehingga masalah ini segera selesai. Hey mom. Saat Vin ditelepon ibunya, tiba-tiba Leander memuntahkan jamur yang sama persis dengan miliknya Vin. Lalu diperlihatkan Leander berada di atas gedung. Dia menusuk mulutnya lalu loncat dari sana. Seketika ambulan datang dan Lena menemukan obat yang sama persis dengan miliknya Vin. Kemudian Vin dan Samira ikut ke dalam ambulan itu. Lalu Lena mencari tahu obat itu dan saat ini dia mendatangi peluncuran obat ini. Lena kemudian memasuki peluncuran obat itu dan ada kedua orang tuanya Vin di sana. Ternyata dia adalah pemilik sekaligus penemu obat ini. Lalu Lena keluar dan ingin memeriksa sesuatu di sana. Ternyata wanita yang membunuh Ramin dulu juga ada di sini. Lalu diperlihatkan Vin dan Samira yang di rumah sakit melihat sebuah berkas yang ada di tasnya Leander.
Ternyata Finn, Samira, dan Leander adalah anak adopsi. Begitu juga semua saudaranya Finn adalah anak adopsian. Saat ini Lena yang menyusup ke sana memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi mayat. Ternyata Eliska telah tewas dan berada di sana. Saat ada petugas masuk, petugas itu mengambil jamur yang tumbuh dari mayat itu. Lena ketakutan dan segera kabur dari sana. Lalu di rumah sakit ayahnya Leander datang dan saat ini Leander tak bisa diselamatkan. Kemudian saat ini Finn dan Samira mengunjungi kakeknya. Ternyata kakeknya kali ini juga telah tiada. Dan saat Finn mendekati kakeknya, tiba-tiba dokter tadi menyuntikkan obat tidur ke tubuhnya Finn. Kemudian diperlihatkan Finn dan Samira diikat di rumahnya. Finn lalu dibawa dokter Clara ke sebuah ruangan rahasia. Di sana ada banyak sekali gambar-gambar iblis. Lalu semuanya sudah berkumpul. Ibunya menjelaskan kalau tubuhnya Finn akan diambil oleh seseorang yang sangat istimewa. Dan seseorang yang akan mengambil tubuhnya Finn adalah kakeknya sendiri. Dan ritual akan dilaksanakan. Mulutnya Finn dibuka lebar-lebar dan diberikan sayatan kecil. Lalu kakeknya diberi kejutan listrik dan bangkit lagi. Lalu Lena datang dan melepaskan Samira. Mereka lalu melakukan pemanggilan iblis dan keluar bayangan hitam dari mulut mereka. Kakeknya bangkit dan akan mengambil tubuhnya Finn. Lalu Lena datang dan langsung menyiramkan bensin ke mereka dan menyelamatkan Finn. Lalu ada dokter yang mencoba menghentikan Lena, tetapi Finn mengambil pisau di sebelahnya dan langsung menusuk dokter ini. Kemudian mereka keluar dari sana dan tiba-tiba Lena diangkat oleh iblis. Kemudian rumah itu meledak dan Samira datang dengan mobil. Saat akan pergi, Sophie dengan luka bakar mencoba menghentikan Finn, tetapi Finn yang sudah muak menyuruh tancap gas dan melindas Sophie di sana. Sekarang mereka bertiga harus pergi ke tempat baru dan memulai segalanya. Tapi tiba-tiba mobil itu hilang kendali dan ada iblis di dalam. Mereka hampir jatuh ke sungai. Mereka bertiga akan selalu bersama-sama. Tapi yang terjadi adalah Samira saat ini telah dirasuki iblis itu dan film selesai.